Ini mengarah kepada praktek membaca Al-Quran ya, yang dicontohkan oleh guru kemudian diikuti oleh peserta. Tapi kalau tajwid, kalau disebut dengan tajwid, biasanya dalam pengajaran Al-Quran itu kita bahas secara teori ya. Misalnya kita mengkaji ilmu tajwid dari buku-buku atau kitab-kitab, misalkan matan Tufah, matan Jazari atau buku sekunder ya, seperti yang dikarang oleh beberapa ulama atau termasuk juga metode tahsin salih. Apa itu tahsin? Apa itu tajwid? Tajwid secara lughah adalah tahsin, yaitu memperbaiki atau memperindah. Secara istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhraj huruf. Ma'itahi haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan memberikan hak dan mustahak huruf. Jadi ada makhraj, ada hak huruf, dan ada mustahak huruf. Apa itu hak huruf? Hak huruf adalah sifat yang sabit ya, atau yang melekat. Artinya sifat itu terus terucapkan ya. Sifat itu terus nempel ketika huruf diucapkan, namanya sabit. Misalkan ada huruf yang sifatnya hamas atau rokhawah, atau ada syiddah, ada isti'la dan seterusnya, itu namanya sifat yang sabit, terus melekat. Ketika ucapan satu huruf, sifat itu terus melekat pada huruf tersebut, itu namanya sifat yang sabit, disebutnya hak huruf. Dan pembahasan tentang makhraj dan hak huruf ini yang akan kita bahas di sabik level 3. Sabik level 3 itu bahas tentang makhraj huruf dan hak huruf, sifat yang sabit atau yang melekat pada huruf. Kemudian mustahaqqahu. Mustahaqqahu yaitu mustahak huruf, ada hak, ada mustahak. Kalau mustahak adalah sifat yang tidak tetap, tidak tetap, artinya terkadang sifat itu ada dalam huruf, terkadang juga tidak ada, tergantung kondisi. Contoh sifat yang tidak tetap pada suatu huruf adalah misalnya ada sifat tartib, tafkhim, tebal, tipis, kan itu tergantung kondisi. Bagaimana huruf dibaca, tebal atau sebaliknya, tartib dan tafkhim, tebal atau tipis. Dan juga ikhfa, huruf nun, sukun, mim sukun, kapan dibaca ikhfa, kapan dibaca idhar, itu namanya sifat yang tidak tetap, yang namanya sifat al-ridho. Kalau yang tadi sifat yang sabit. Atau ada mad ya. Kapan dibaca sekian harokat ya. Kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat, kapan dibaca 6 harokat. Itu namanya mustahab huruf. Jadi kurang lebih pembahasan tajwid itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama tadi adalah makhraj huruf dan hak huruf atau makhraj dari sifat huruf. Itu yang akan kita bahas pada level 3. Kemudian ada lagi yang ketiga, tadi yang pertama makhraj huruf, yang kedua sifat-sifat huruf. Kemudian yang ketiga yaitu hukum-hukum yang muncul yang bagi huruf dengan sebab tarkib. Kalau sifat ya, tadi sifat itu sifat huruf, hak huruf itu adalah sifat yang melekat. Kemudian nanti ketika huruf itu bersusun ya, kalau kita baca satu huruf, kita baca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nun, mim, lam, kaf,
Kalau kita baca satu huruf itu kita baca sesuai dengan sifatnya. Tapi kalau huruf itu tersusun, ya, berarti kan ada setelahnya, ada sebelumnya. Maka huruf itu maka akan muncul huruf, akan muncul hukum. Misalnya nun sukun, mim sukun, lam sukun atau huruf-huruf sukun itu ketika digandengkan dengan huruf yang lainnya akan muncul hukum. Ya. Jadi nun sukun atau mim sukun tidak selamanya dibaca idhar. Ya. Minhum dengan anhukum, maka nun itu tidak selamanya dibaca idhar, kecuali ketika kita bukan membaca Al-Quran. Ya. Ketika tidak membaca Al-Quran ya terserah mau dibaca idhar semua, ya tidak masalah. Ankum, ya. Antum, ya. Antum, minhum, mau dibaca idhar, ikhfa dalam selain baca Al-Quran ya terserah. Tapi kalau dalam bacaan Al-Quran maka di sana muncul hukum. Sampai dengan sebab nun sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah yang lainnya. Itu maksudnya hukum yang muncul dengan sebab huruf-huruf tersebut tersusun, ya, tersusun dalam rangkaian kata dan kalimat. Kalau huruf itu dibaca secara sendiri, maka kita baca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ya, kita baca makhraj dan sifatnya. Tapi kalau tersusun dalam ini, maka akan memunculkan hukum. Selain tentu membaca, ya, sebagian besar huruf tersebut kita baca dengan makhraj dan sifatnya. Tapi pada sebagian huruf ini akan memunculkan hukum. Nun mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, ini ada 4 hukum yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, secara global. Kemudian mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 hukum. Kemudian lam sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 2 hukum. Dan nun huruf sukun, ya, huruf sukun secara umum ba, ta, sa, ja, ha, huruf tersebut sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain juga. Opsinya ada 2 hukum, idhar atau idgham. Ya. Kalau nun, mim itu ada, kalau nun ada 4, kalau mim ada 3, kalau lam ada 2. Ya. Opsinya dibaca jelas atau dibaca lembut. Huruf sukun yang lainnya maka hukumnya dibaca jelas atau dibaca lembut. Nah, itu maksud hukum yang muncul dengan sebab setiap huruf tersebut tersusun, ya, baik dalam kata maupun kalimat. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu riyadhatul lisan, ya, riyadhatul lifaqihi dalam bahasa, dalam nazam Jazariyah. Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun lifaqihi. Jadi yang membedakan seseorang, ya, mempelajari tajwid adalah riyadhatul lisan, yaitu harus senantiasa melatih lidahnya untuk membaca Al-Quran dengan rahangnya, dengan mulutnya. Ya. Karena tanpa kita latihan, ya, meskipun kita mendalam terkait dengan ilmu tajwid ini, ya tidak ada manfaatnya, ya. Karena bermuara pada praktek. Sehingga praktek membaca Al-Quran secara menerapkan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Sedangkan menguasai ilmu tajwid, artinya teori-teorinya, ya, istilah-istilahnya, itu fardu kifayah. Sehingga walaupun sebagian besar di antara kita tidak begitu mendalam dengan ilmu tajwid, asalkan dia bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya, sesuai dengan yang diajarkan, ya, oleh gurunya. Tentu gurunya juga mendapatkan pengajaran, karena memang begitulah pengajaran Al-Quran
sejak Rasulullah SAW ya, perpindahan suara Rasulullah diterima oleh para sahabatnya dan seterusnya. Pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya ilmu tajwid. Tapi secara praktek tentu peletak dasarnya adalah Rasulullah SAW. Karena yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu adalah tentu dari sejak Rasulullah SAW, dari wahyu dari Jibril membacakan kepada Rasulullah. Itu termasuk dengan cara bacanya yang kita kenal sekarang dengan ilmu tajwid. Baru kemudian disusunlah ilmu tajwid ya, untuk sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan terutama kalangan non-Arab ya. Non-Arab yang ingin belajar Al-Quran, maka disusun gitu ya teori tajwid. Teori tajwid yang menyusunnya dimulai dengan peletak dasarnya para a'immah qiraah, para imam-imam qiraah. Di sini ada beberapa ikhtilaf, perbedaan siapa yang mulai dalam menyusun ilmu tajwid. Ya, ada yang mengatakan misalnya ada Abul Aswad Ad-Duwali ya. Kemudian ada yang berkata Abu Baid Al-Qasimi, dan yang kedua menurut yang paling kuat gitu ya, itu ada yang mengatakan Abu Muzani Musa bin Ubaidillah Al-Khaqqani. Itu yang menyusun ilmu tajwid pertama kali. Kemudian berkembang terus dengan sampai beberapa abad berikutnya, berkembang terus dalam menyusun panduan ya membaca Al-Quran, itu ilmu tajwid. Tapi sekali lagi secara praktek tentu saja sudah dipelopori ya, diawali oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah membacakan Al-Quran lalu diikuti oleh para sahabatnya. Tidak ini hukumnya apa, ini hukumnya apa ya. Tapi ini cara bacanya, Rasulullah langsung membacakan, kemudian para sahabat mengikutinya. Tidak ada istilah mungkin guna atau mad asli atau tabi'i ya, atau idhar, idgham, iqlab. Istilah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Baik, kemudian tujuan kita mempelajari ilmu tajwid tentu agar kita terhindar dari al-lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemarin atau pada saat kedua kita sudah mengenal berbagai kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada kesalahan dalam harokat, ada kesalahan dalam huruf, ada kesalahan dalam mad, ada kesalahan dalam gunnah. Dari kesalahan-kesalahan tersebut ada yang termasuknya kesalahan jari atau kesalahan yang berat, kesalahan yang begitu nampak, jari itu kan nampak jelas. Maksudnya apa? Kesalahan itu begitu jelas ya. Bahkan bagi orang Arab itu yang tidak paham dengan ilmu tajwid itu jelas. Misalnya kesalahan dalam perubahan harokat, kesalahan dalam perubahan huruf, mengganti huruf, menghilangkan huruf. Nah itu meskipun orang Arab belum belajar kaidah-kaidah tajwid, tapi itu sudah mafhum, jelas bagi mereka bahwa itu salah baca. Kemudian kesalahan jari ini umumnya berdampak pada kesalahan perubahan makna umumnya ya. Meskipun ada juga misalnya perubahan harokat, perubahan huruf yang tidak mengubah makna, tapi secara umum lahan jari ini bisa mengubah makna. Kemudian ada lagi lahan khafi, lahan yang samar.
yang samar. Kenapa samar? Karena yang mengetahuinya bukan lagi umum tapi khusus, ya, orang yang paham tentang kaidah-kaidah tajwid. Sehingga bagi yang umum, ini biasa aja gitu ya, tidak salah. Tapi ketika yang mendengarnya menyimaknya orang yang ahli, maka ini salah, ini kurang sempurna. Ini lahan khofi. Lahan khofi ini tidak mengubah makna, tidak sampai mengubah makna, tapi tentu tidak menerapkan kaidah tajwid tadi, tidak menerapkan kaidah tajwid. Contoh misalkan lahan khofi, memanjangkan huruf mad tidak sesuai dengan kadarnya. Beda ya, memanjangkan tidak sesuai dengan kadarnya dengan memanjangkan huruf yang tidak ada huruf madnya. Kalau memanjangkan huruf yang tidak ada huruf madnya berarti menambah huruf. Misalkan inna nasyi'atal laili, inna itu tidak ada alifnya. Kalau kita baca inna nasyi'atal laili, innana itu tidak ada huruf alif. Inna ada huruf alif. Kalau menambahkan seperti itu namanya jadi karena menambah huruf yang awalnya tidak. Tapi kalau kita membaca yang seharusnya dibaca 4 harokat, lalu kita baca 2 harokat. Idza jaa nasrullahi, idza jaa nasrullahi, baca wa tadlin, dibacanya tidak 6 harokat. Kan secara tidak ubah, hanya saja tidak sesuai dengan kaidah tajwid, yang tidak sesuai dengan kaidah hukuman yang seharusnya sekian harokat telah dibaca 10 harokat atau kurang harokatnya. Itu maksudnya kelelahan dan khofi, atau membaca atau menerapkan hukum-hukum huruf idgham, ya, iqlab. Misalnya membaca huruf ikhfa, dibaca tanpa dipanjangkan gunahnya. Anfusakum itu termasuknya kan khofi. Anfusakum juga termasuk kan khofi. Dia tetap secara makna tidak berubah, hanya saja tidak menerapkan kaidah tajwid. Jadi secara praktek menerapkan ilmu tajwid ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan wajib hukumnya secara total, ya, baik yang kesalahan yang terkait dengan kesalahan jali maupun khofi, itu semuanya tetap harus, atau jangan sampai jangan sampai terjadi kesalahan. Wajib, yaitu menerapkan makhraj huruf, sifat huruf, semuanya wajib ya, dan ahkam semuanya wajib. Itu yang kedua, yang kedua tidak wajib. Yang kedua ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi berdasarkan dalil ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebaninya. Majallahu rajul min haraj. Jadi Allah itu tidak membebani seorang. Tapi kita ambil pendapat yang tengah-tengah, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib kita praktekkan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tadi tidak sampai wajib. Yang wajib kita praktekkan apa dari tajwid ini, yaitu terkait yang pertama, dan yang pertama itu terkait dengan makhraj huruf. Jadi menerapkan huruf yang sesuai dengan makhrajnya itu wajib. Kenapa? Ketika kita baca Al-Quran makhrajnya tidak sesuai
tentu saja jadi huruf yang lain, sehingga wajib kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama ha. Lalu kita selapang saja baca Bismillahirrahmanirrahim dengan ha dan kha, agak jelas. Bismillahirrahmanirrahim kan ha dan ha dan kha. Nah, itu harus sesuai dengan makhrajnya. Alhamdu, nah itu salah. Maksudnya alhamdu. Kalau berubah dari ha ke ha atau sebaliknya, maka alhaakumut takatsur, maka akan memberikan makna yang berbeda. Alhaakumut dengan alhaakum, atau alhamdu dengan alhamdu. Rabbil alamin, rabbil alamin akan memberikan makna yang berbeda. Sehingga dalam baca Al-Quran usahakan ya makhraj ini harus kita penuhi. Kalaupun tidak sempurna, ya minimal kita mendekati, tidak sampai mengubah hakikat makhraj tersebut. Yang harusnya dibaca tadinya ha misalkan jadi ha, ya walaupun tidak sampai ha yang sempurna misalkan, tapi tidak jatuh pada huruf yang lain. Huruf ain misalkan, Rabbil alamin, bukan Rabbil alamin, bukan huruf hamzah. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Meskipun nanti bertingkat-tingkat, ya, ada yang fasih mengucapkannya, ada yang kurang fasih, ada yang sangat fasih. Tapi setidaknya kita mengucapkan yang mendekati huruf tersebut. Contoh misalkan huruf apa lagi? Huruf to, ya, ini yang tersulit, huruf to. Kita ucapkan dari sisi lidah. Usahakan aja latihan lidah kita mengucapkan dari sisi lidah. Bukan ujung lidah lagi. Akhirnya jadi huruf dal yang ditebalkan. Walad dolin, berarti itu bukan huruf do, tapi huruf dal yang ditebalkan. Walad don, harus berarti walad al sisi lidah. Walad dolin. Jadi wajib terkait makhraj. Kemudian sifat. Kalau terkait sifat, ini ada yang wajib diterapkan, ada yang tidak wajib. Yang wajib diterapkan itu kalau sifat itu mengubah hakikat huruf, mengubah huruf. Tapi secara umum sifat itu masih terkait dengan tahsiniyah dan tazkiyah, memperbagus, memperindah. Kalau memperbagus, memperindah itu tidak wajib, kecuali sifat yang bisa mengubah huruf tersebut. Misalkan tarkik dan tafkhimnya huruf tertentu. Misalkan huruf shad dengan sin, ta dengan ta. Kalau huruf ini terbalik-balik, sifat tafkhim dan tarkiknya itu berarti huruf sebaliknya. Misalkan huruf shad kita baca dengan tipis, maka akan berubah menjadi huruf sin. Ya. Asa dengan asa, ya. Asa, ya. Sin dan shad tipis tebalnya tidak diperhatikan, akan berubah huruf. Atau ta dengan ta, at-talaq dengan at-talaq. Dalam Al-Quran itu ada at-talaq, ada at-talaq, yaumat talaq, dalam surat Ghafir, ya. Talaq itu yaumul akhir, ya. Tapi yang dimaksud dengan talaq adalah perceraian. Jadi dirubah ke bahasa Indonesia, talak itu asalnya sebenarnya tolak, ya. Tolak, tapi jadi talak, ya. Padahal kalau talak dalam bahasa Arab atau
disebutkan ya bukan tolak, tapi yauman tala, hari salah satu nama hari akhir. Ya, to dengan ta, to dibaca tebal, ta dibaca tipis. Kalau ta dibaca tebal maka menjadi huruf to, atau to dibaca tipis menjadi huruf ta, sehingga berubah huruf tersebut. Nah, sifat yang bisa merubah huruf tersebut, nah, itu juga wajib kita terapkan, tafkhim dan tarhim. Tapi secara umum sifat-sifat yang lainnya yang akan kita bahas nanti ya, misalkan sifat hamas ya, sifat, kemudian ada sifat syiddah wa khawah ya, kemudian qalqalah dan seterusnya ya, sifat-sifat huruf secara umum itu adalah tahsiniyah, tazyiniyah, sehingga tidak sebagai nama makhraj ya, tidak sebagai nama makhraj yang wajib diterapkan atau diamalkan ya. Kalau sifat ini belajarnya tidak sampai wajib, tapi tentu dibagi dua ya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, yang tidak wajib ini itu dibagi dua lagi. Kalau membacanya dalam kondisi talaki seperti ini, tentu menerapkan sifat-sifat yang sifatnya taziniyah atau memperbagus pernikahan itu tetap harus diterapkan. Seorang guru mencontohkan pada muridnya, tetap harus mencontohkan sesuai dengan sifatnya, meskipun itu maksudnya bukan kalahan yang jari ya, kalau tidak diterapkan. Tapi dalam kondisi talaki harus diterapkan. Kenapa? Ketika guru mencontohkan yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid tadi, berarti guru tersebut namanya kadzibun fil riwayah, berbohong dalam periwayatan. Dia meniru dari gurunya kan dengan kaidah tajwid yang presisi, kemudian dia mengajarkannya selampangan misalkan. Berarti dia mengajarkan tidak sebagaimana dia mendapatkan dari gurunya. Jadi dia berbohong dalam meriwayatkan bacaan. Jadi ketika seorang guru mencontohkan, itu juga berusaha semaksimal mungkin mencontohkan yang benar. Itu meskipun lahnya khofi tadi ya, yang tahsiniyah taziniyah. Tidak mengapa itu, yaitu untuk masyarakat ya, secara umum masyarakat ya, itu tidak mengapa ya, tentu tidak mencapai pada keutamaan ya dalam baca Quran, karena keutamaan baca Quran itu kita bacanya sesuai dengan kaidah tajwid, karena demikianlah Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau dia tidak baca dengan kaidah tajwid yang tidak sampai berubah mana, tetap dia mendapatkan pahala, tapi keutamaannya berbeda. Tetapi kalau membacanya sampai mengubah makna seperti tadi ya, huruf yang berubah atau tidak teliti dalam harokatnya tidak teliti ya, a dibaca i atau u ya, itu jadi berubah makna, maka itu lalu bagaimana? Saya misalkan belum belajar membaca Al-Quran, terus apakah tunggu anak diajar ya, setelah belajar baru saya baca Al-Quran? Dalam makom belajar tetap kita berusaha untuk membacanya meskipun salah-salah kecil, gak apa-apa. Salah-salah silakan, tapi tentu di samping kita membaca mandiri, berlatih mandiri tadi ya, dia tulisan atau dia ini, ada sesi terus belajar dengan guru, sehingga setiap kali kita belajar ada penambahan atau upgrade ya. Oh tadi bacaan saya salah, sehingga terus akhirnya
bacanya semakin bagus ya, semakin terhindar dari berbagai kesalahan. Yang salah itu kita membacanya masih banyak salah-salah, tapi merasa benar dan tidak merasa perlu belajar lagi. Nah, itu yang salah. Bahkan tadi bisa jatuh pada dosa kalau kita tidak segera memperbaikinya. Balam yujawidil Qur'ana asimun ini. Kalau kita yang memiliki kesempatan dari dukung untuk belajar, tapi kemudian dia tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, atau merasa sudah benar itu bacaannya, padahal masih banyak lahan jalinya, kesalahan yang mengubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus sempurnakan bacaan kita dari awalnya terbata-bata, kemudian menjadi lancar, tapi tajwidnya masih kurang. Terus kita sempurnakan lagi sehingga setiap hurufnya kita baca dengan fasih, dengan vokal yang jelas, terus ya, sampai kita betul-betul yang mendekati sempurna. Karena sempurna mendekati bacaan Rasulullah itu rasanya bukan agak mustahil, tapi rasanya tidak sampai dia untuk apalagi untuk kita semua. Tapi minimal kita mendekati bacaan Rasulullah SAW, mendekati latih Nabi SAW. Bukan persis ya, kalau persis ya kita tidak tahu juga seperti apa, tapi minimal mendekati. Dan itu tentu saja dengan cara terus talaki bacaan. Ada yang mencontohkan, diperhatikan bagaimana cara mengucapkannya, bibirnya, pergerakan bibirnya, kemudian suaranya. Suara yang ditimbulkannya juga harus kita jeli. Ini bacanya begini, kemudian bentuk mulutnya begini. Untuk menghasilkan suara yang demikian itu lihat bentuk mulutnya, karena pergerakan mulut juga mempengaruhi ya, seperti yang kemarin disampaikan terkait dengan itmamul harakat, menyempurnakan harakat ya. Kalau kita bacanya agak malas, maka bacaan pun terdengar tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bibirnya tidak gerak atau tidak jelas, suaranya juga, vokalnya tidak jelas. Maka caranya kita perjelas dengan pergerakan bibir, bagaimana mengumpul, kemudian membuka, menurunkan rahang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi di awal enggak apa-apa gitu ya. Takaluf atau berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus terbiasa menggerakkan mulutnya ya. A, I, U kan. A, I, U. A dengan I dengan U sama aja bibirnya. A, I, U. A, I, ya. A, I, U. Jelas ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir, vokal yang tidak sempurna. Selesai. Baik, berikutnya Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar ilmu tajwid ya. Untuk selanjutnya tadi sesuai dengan 4 poin ya, pembahasan dalam ilmu tajwid itu mencakup makhraj, hak huruf dan mustaq huruf atau sifat-sifat yang tidak melekat. Sifat-sifat yang tidak melekat dan
Yang terpenting lagi adalah latihan lisan kita, baik latihan ketika musafahat berhadapan ataupun latihan ketika di rumah mandiri. Di rumah pun harus berusaha berlatih. Boleh juga dibantu dengan tutorial di video atau di YouTube ya, untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran. Tapi yang penting adalah bacaan kita itu dikoreksi. Karena kalau tidak dikoreksi, kita nanti merasa benar sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.